Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan dalam dunia komputer. Nah, yang pertama yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras adalah sebuah bagian komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara fisik. Nah, perangkat keras ini membantu sebuah komputer menerima data dan mengolah data dan menampilkan hasil. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh, keyboard. Keyboard yang biasanya saya gunakan itu untuk mengetik huruf, angka, dan sebuah perintah. Nah, ada mouse yang biasanya saya gunakan juga untuk menggerakkan sebuah pointer dan memilih menu. Yang ketiga ada scanner untuk memasukkan sebuah gambar ke komputer. Dan yang keempat ada webcam untuk menangkap video dan foto. Contohnya, saat saya mengetik tugas, saya menggunakan sebuah keyboard sebagai perangkat input. Nah, yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah sebuah perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan dari sebuah komputer. Contoh, monitor yang menampilkan gambar dan video. Printer itu untuk mencetak dokumen ya, atau kita mau bikin sesuatu, itu foto atau apapun itu printer. Dan ada speaker juga untuk mengeluarkan suara. Kalau biasanya kan kalau kita laptop kan suaranya kurang besar, jadi kita pakai speaker. Nah, yang keempat ada proyektor untuk menampilkan layar ke dinding atau layar lebih besar. Misalnya monitor yang sedang saya gunakan ini, tapi saya tidak menggunakan monitor, saya menggunakan laptop. Ini adalah perangkat outputnya. Yang ketiga ada perangkat proses. Perangkat proses adalah bagian komputer yang mengolah data atau yang menginput data menjadi sebuah output. Contoh, CPU, Central Processing Unit, bisa disebut juga otak komputer. GPU mengolah gambar dan video, sedangkan RAM tempat menyimpan sementara saat komputer bekerja. Sedangkan motherboard sendiri itu adalah sebuah papan utama atau tempat seluruh komponen terhubung. Tanpa perangkat proses, komputer tidak bisa menjalankan sebuah program. Yaitu yang keempat ada perangkat peripheral. Peripheral adalah perangkat tambahan yang meningkatkan sebuah fungsi komputer. Contoh, ada flash disk, ada headset, ada eksternal SSD, ada webcam, dan juga gamepad atau joystick. Perangkat-perangkat ini tidak wajib ada, tapi sangat membantu kita untuk meningkatkan fungsi komputer. Nah, sini yang nomor 5, storage adalah sebuah perangkat untuk menyimpan sebuah data dan informasi. Ada hard disk, SSD, flash disk, dan sebuah memory card. Misalnya SSD ini membuat komputer lebih cepat dibandingkan sebuah hard disk biasa. Kita pindah ke nomor 2, ada pengenalan perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah sebuah program yang berjalan di dalam sebuah komputer, berbeda dengan hardware.
software tidak bisa disentuh, tapi sangat penting juga agar komputer kita itu bisa digunakan. Nah, di dalam software pasti ada sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang paling inti yang mengelola semua perangkat keras dan aplikasi. Contoh ada Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Kalau laptop saya sendiri itu memakai Windows, maka saya bisa membuka sebuah aplikasi, menyimpan file, dan mengatur perangkat melalui sistem operasi tersebut. Nah, kedua ada aplikasi. Aplikasi adalah sebuah software yang memiliki sebuah fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Contoh, biasanya kalau anak-anak kuliahan kita biasanya pakai Microsoft Word untuk mengolah sebuah dokumen, atau kita buat dokumen biasanya laporan. Yang kedua ada Google Chrome, biasanya untuk kita mencari sesuatu, misal berita ataupun tempat makanan atau tempat wisata. Yang ketiga ada Photoshop. Ini biasanya yang suka ngedit, desainer suka banget pakai Photoshop buat edit gambar. Yang keempat ada WhatsApp yang sering kita gunakan sehari-hari, bahkan tidak pernah lepas dari WhatsApp. Bisa untuk komunikasi, mengirim gambar, dan banyak lagi. Yang terakhir ada game seperti Valorant atau Mobile Legends. Setiap aplikasi dibuat untuk tujuan yang sangat berbeda-beda, tapi tentunya tetap kembali lagi untuk membantu kita sebagai pengguna agar lebih mudah hidup di zaman yang sangat modern ini. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat aplikasi dan sistem. Contoh Python, Java, C++, JavaScript, HTML, dan CSS. Dengan bahasa pemrograman, kita sebagai programmer bisa membuat sebuah website atau game dan aplikasi mobile lainnya. Jadi di zaman yang sudah modern ini sangat-sangat membantu programmer untuk membuat sebuah aplikasi atau website dan game. Kita pindah ke nomor 3, pengenalan perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer ke internet atau ke perangkat lainnya. Biasanya ketika kita mau membuat sebuah topologi jaringan untuk satu gedung atau gedung yang lainnya, kita tuh membutuhkan alat-alatnya. Pertama ada kabelan. Kabelan adalah kabel jaringan yang menghubungkan komputer ke router atau switch. Kabelan memberikan sebuah koneksi internet yang stabil dan cepat. B atau 2 ada RJ45. Nah, itu konektor di ujung kabelan itu kan ada konektornya. Nah, itu mirip juga bentuk konektornya kayak konektor telepon tetapi lebih besar. Nah, yang ketiga ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan lokal LAN. Switch berfungsi sebagai pusat distribusi data. Tapi sekarang fungsi switch, kata Pak Jaga kemarin, sama router sekarang udah lumayan sama. Nah, sekarang yang keempat yaitu ada router itu sendiri. Router adalah sebuah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Artinya router wifi di rumah kita atau yang ada di lab kita. Ya, ada hotspot. Hotspot adalah area yang menyediakan sebuah akses melalui wifi. Sumbernya bisa dari HP kita, router, atau modem portable. Selanjutnya ada Mikrotik, adalah sebuah perusahaan yang membuat perangkat jaringan seperti router dan switch profesional. Banyak sekolah dan kantor menggunakan Mikrotik untuk mengatur jaringan, seperti ada dulu di sekolah saya waktu masih SMK itu pakai Mikrotik. Yang terakhir ada Cisco. Cisco
itu perusahaan yang sangat besar, kelas dunia. Produk Cisco sendiri sering dipakai di perusahaan besar untuk jaringan yang lebih kompleks dan lebih stabil tentunya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian vlog dari saya mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.